Di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel Media Rohani Parakletos. Kali ini pembacaan artikel Rohani Kristen dengan judul Pra Kemerdekaan Part 3, menghadapi dua musuh sekaligus. Lalu bagaimana dengan suara yang berseru-seru di padang gurun? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Memang yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu terkesan tidak lazim, karena pengalaman utusan-utusan sebelumnya selalu mendatangi banyak orang untuk menyerukan pertobatan. Tetapi berbeda dengannya, karena rakyat Israel yang mendatanginya. Maka kata berseru-seru di padang gurun itu untuk mencari perhatian khalayak supaya masyarakat berkumpul. Di samping itu, kehadiran banyak orang juga menjadi wahana untuk menunjukkan kehadiran dia dan eksistensinya kepada orang banyak sebagai utusan Tuhan Allah. Tugas Yohanes di samping membaptis adalah menyamakan persepsi antara umatnya dengan dia tentang Mesias, karena pandangan bangsa Israel bahwa ia datang dari tahta Daud, sedangkan realitanya ia datang dari keluarga yang berprofesi pencari kayu bakar, yang menyebabkan mereka mempunyai persepsi yang keliru atau sesat pikir tentang Mesias adalah terdegradasinya iman mereka kepada Tuhan Allah Yahweh, karena mereka memahami kitab Taurat dan kitab para nabi dengan akal pikiran manusiawi, sehingga tidak nyambung dengan yang Allah kehendaki. Akan lain ceritanya apabila bangsa Israel memahaminya dengan kacamata iman, pasti segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dan baik. Tetapi karena kehidupan daging lebih mewarnai hati dan pikiran mereka, maka Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang diutus untuk mendahului Yesus harus bekerja sangat keras untuk membuat bangsa Israel bertobat dan membaptis mereka. Oleh karena itu dia menyerukan kalimat bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sudah terlalu lama bangsa Israel hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah. Jika dihitung 400 tahun lamanya, mereka selalu hidup penuh dengan keinginan daging yang berpusat pada dosa. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikembalikan kepada jalan Tuhan, namun meluruskan yang telah bengkok, menimbun dan meratakan jalan yang sudah berlubang terlalu lebar dan dalam. Tersebut bukan persoalan yang mudah, karena mereka sudah merasa nyaman dan menikmati hidup di dalam dengan dosa. Sebab hidup di dalamnya itu dengan segala sesuatunya sudah tercukupi, bahkan sangat berlimpah. Ibarat jalan raya adalah jalan tol yang dibangun megah dengan harta yang berlimpah, sehingga membuat orang menjadi terlena. Sedangkan hidup di jalan Tuhan ibaratnya seperti jalan sempit yang berbatu-batu, dan banyak orang tidak mau melewatinya sebab sulit dan memakan waktu yang lama, karena dibangun dengan tenaga dan cucuran keringat masyarakat atau bersuasembada masyarakat, karena menggunakan peralatan seadanya. Dengan kata lain, untuk mencapai kepada tujuan membutuhkan perjuangan. Aktivitas religius bukan menjadi sarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Allah, tetapi mereka menjalankan agamanya untuk kepentingan diri sendiri, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun memperkaya diri sendiri, dan untuk kepuasan lahiriah dan batiniah saja, supaya dikatakan agamis dan
supaya dipandang sebagai orang suci, serta untuk mempertahankan eksistensinya dan statusnya sebagai seorang pemimpin agama. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Untuk menuju suatu keberhasilan itu membutuhkan suatu persiapan dan perencanaan yang baik supaya ketika pelaksanaan tiba dapat meraih kesuksesan yang sesuai dengan rencana semula. Demikian pula dengan kedatangan Mesias di dunia, Allah juga telah merencanakan sebelumnya. Bahkan rencana tersebut sudah dimulai sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan yang disematkan kepada sepasang manusia pertama berasal dari kulit binatang yang disembelih, dan itu ditengarai menjadi penanda akan kedatangan Mesias di masa yang akan datang. Kejadian serupa juga terjadi ketika Kain dan Habil menyerahkan persembahan untuk Tuhan Allah. Persembahan yang diserahkan keduanya kepada Dia, yang diterimanya adalah persembahan yang berasal dari Habil karena ia mempersembahkan hewan atau domba, sedangkan Kain mempersembahkan hasil bumi. Pada masa Abraham pun kejadian serupa juga terulang. Tuhan Allah menghendaki Abraham mempersembahkan anak satu-satunya yang paling dikasihinya yang bernama Ishak untuk dipersembahkan kepadanya, dan pada akhirnya diganti dengan domba. Semua yang tertulis di atas tersebut adalah bentuk persiapan Dia untuk kedatangan Mesias. Untuk merealisasikan janjinya tersebut, Dia mengutus Yohanes Pembaptis untuk melihat situasi dan kondisi umat pilihan Allah, khususnya religiositas atau iman mereka kepada Dia. Di sini ia menggunakan kata persiapkanlah dan kata luruskanlah. Kedua kata tersebut adalah menunjukkan suatu perintah untuk persiapan dan tindakannya pra kemerdekaan Kristus. Sebagai utusan Tuhan, Allah selalu berkata dan bertindak sesuai dengan yang telah Dia gariskan di dalam firman-Nya. Ia tidak pernah mengurangi dan tidak pernah melebihkan. Seperti contoh di bawah ini adalah tindakan Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh Paulus. Kata Paulus kepada mereka, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang sesudahnya, yaitu Yesus Kristus. Karena orientasinya atau motivasinya benar, maka ia memegang teguh amanat agung yang dipercayakan Allah kepadanya. Berbeda dengan kaum Saduki dan kaum Farisi, mereka adalah para petinggi agama Yahudi, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin agama yang seharusnya itu pikiran, perkataan, dan tindakannya harus sama sehingga mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Yohanes Pembaptis membuat gambaran tentang kedua kaum tersebut bisa dilihat dan dipelajari di bawah ini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Dia menggambarkan kedua kelompok petinggi agama Yahudi seperti ular beludak. Apa yang dimaksud dengan ular beludak? Ular beludak adalah ular gurun yang mempunyai bisa yang ganas dan mematikan bagi barang siapa yang dipatuknya sulit untuk diselamatkan. Apa hubungannya? Mengapa Yesus dan Yohanes Pembaptis menyebut kaum Farisi dan kaum Saduki sebagai keturunan ular beludak? Oleh karena tabiat dan karakter mereka yang sombong, munafik, merasa diri paling kudus dari kaum yang lain. Di dalam religius, orang Saduki tidak percaya adanya malaikat dan kehidupan
sesudah kematian, tidak percaya kepada tradisi nenek moyang dan lain sebagainya. Sedangkan kaum Farisi mereka merasa paling hebat karena menggunakan tradisi dan budaya dan kitab-kitab Taurat, kitab para nabi yang paling parah. Mereka lalu menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri dan menindas rakyat, serta menggunakan dalil-dalil agama untuk menyalahkan banyak orang. Itulah alasan mengapa Yohanes Pembaptis menyebut mereka keturunan ular beludak, karena mereka mempunyai perilaku yang menyimpang dari ketetapan Tuhan Allah, sehingga tidak mungkin mereka mampu menghasilkan buah bagi Tuhan Allah. Bagaimana mereka mau membawa orang lain bertobat kepada Dia, sedangkan mereka sendiri tidak bertobat kepadanya. Dengan kata lain, mereka tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan di bawah ini. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Yohanes membuat teguran yang lebih keras lagi terhadap kaum Saduki dan kaum Farisi dengan kalimat berikut ini, dan jangan kamu mengira bahwa kamu akan dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu ini. Artinya ia ingin memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa, termasuk memberi anak bagi Abraham dari batu. Atau dengan kuasa dan otoritas yang dimiliki, dia dapat mencabut status bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Hal itu dilakukannya supaya kedua kaum petinggi agama itu sadar bahwa mereka bersalah dan harus bertobat. Oleh karena itu lebih lanjut, tegurannya semakin keras lagi seperti tertulis di bawah ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ini menggambarkan bangsa Israel itu seperti pohon yang tidak berbuah, tidak produktif, maka harus ditebang dan dibakar ke dalam api. Artinya tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Israel saat itu sebenarnya menghadapi dua musuh. Musuh pertama berasal dari penjajah bangsa Romawi, dan yang kedua menghadapi pengkhianatan bangsa sendiri. Pemimpin agama Yahudi sering menggunakan kitab Taurat dan kitab para nabi untuk menindas rakyat. Farisi dan Saduki adalah kelompok-kelompok penghambat yang menjadikan bangsa Israel tidak bisa untuk merdeka. Untuk melawan musuh butuh persatuan dan kesatuan. Sedangkan petinggi agama Yahudi sering berkolaborasi untuk menghancurkan pada para pejuang kemerdekaan. Salah satunya adalah Yesus. Hukuman salib itu menjadi fakta dan data yang valid bahwa kaum Saduki dan Farisi serta yang lainnya bekerja sama dengan bangsa Romawi untuk menangkap dan mengadili Yesus. Demikian juga dengan bangsa Indonesia juga menghadapi dua musuh sekaligus, yaitu menghadapi imperialisme Barat, tapi juga menghadapi pengkhianatan rakyat yang mengkhianati bangsanya sendiri, sehingga bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun lamanya. Oleh karena itu, sebagai para pengikut Kristus harus konsisten terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Jangan sampai mengkhianati bangsa, karena secara otomatis juga mengkhianati Tuhan Allah. Amin.